هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وضية. Pertama perlu saya sampaikan bahwa Islam tidak pernah melarang orang jadi orang kaya. Tapi perlu saya sampaikan adalah pragmatisme atau cara berpikir faktual itulah cara berpikir persis orang Cina betul. Nah kenapa? Karena saya orang Cina, saya tahu persis. Maka saya bilang sama orang-orang, kenapa sekarang saya memperjuangkan tegaknya Islam? Kenapa saya memperjuangkan sekarang bangkitnya Islam sehingga Al-Quran ini bisa dijadikan sebagai dasar negara, sehingga seluruh orang-orang harus berbuat secara Islam? Karena begini ceritanya teman-teman sekalian. Pernah punya handphone? Punya handphone? Kalau handphone kita dicabut salah satu kapasitornya, kira-kira gimana? Rusak. Coba bayangin ya, handphone dicabut satu kapasitor aja rusak. Berarti kan itu kan sistem. Apalagi diterapin cuma satu kapasitor doang. Bukan handphone namanya, Islam itu sistem. Dicabut satu, rusak semua. Jadi kalau mau diterapkan, terapkan lengkap. Kalau diambil satu, rusak semua. Contoh, Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Masuk Islam secara kafah, supaya Islam itu lengkap. Gitu kan ya? Ketika Islam lengkap, baru kelihatan kebaikan-kebaikannya. Ketika sudah kelihatan kebaikan-kebaikannya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika Islam sudah diterapkan secara lengkap, Allah turunkan kemenangan, baru engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Karena kebanyakan manusia memang lihatnya pakai mata. Berarti dia siapa yang paling kaya, yang paling banyak? Siapa yang paling bagus, yang paling banyak, yang paling pintar, yang paling banyak? Islam tidak memandang seperti itu. Islam memandang kaya, miskin itu ujian. Dan Rasul katakan bahwa bukan kekayaan yang dia khawatirkan atas orang-orang, tapi justru bahwa materi itu berlimpah atas manusia, kemudian manusia mengejarnya seperti umat-umat zaman dahulu, dan mereka binasa gara-gara itu. Coba lihat baik-baik, dimanapun peradaban itu selalu hancur ketika orang-orang sudah semakin banyak hartanya. Betul atau betul? Emang Islam nggak pernah sampai kondisi ketika semuanya kaya? Pernah. Itu kondisi ketika di Irak, ketika semuanya kaya. Ketika ditimpa serangan dari Tartar, sampai dikatakan di situ, orang-orang di situ terlalu gendut untuk lari, sehingga dia nggak mau lari. Bahkan ketika orang-orang Tartar bilang, kamu tunggu di sini ya, pedang saya patah, saya mau mengambil pedang yang baru. Dia tetap tunggu di situ supaya dibunuh. Itu orang-orang Muslim, saking kayanya. Kalau teorinya Ibnu Khaldun, itu pendulum awalnya nol, bergerak sampai titik puncak, lalu kemudian balik lagi. Nah titik puncak itu apa? Ya ketika kenyamanan sudah semakin besar. Tapi bukan saya bilang berarti orang-orang kaya nggak boleh. Boleh. Tapi pertanyaan kedua, kebahagiaan terletak pada kekayaan atau bukan? Oke, pertanyaan sederhana. Pernah ke Meksiko? Yang maling di situ orang mana? Orang kaya. Pakai salib juga, segede-gede kingkong, pergi ke gereja juga, bunuh orang juga orang-orang Katolik semua. Berarti tidak pengaruh tentang banyak atau dikitnya. Maka kebenaran itu tidak terpengaruh banyak atau dikit, tapi terpengaruh adalah kebenaran itu sendiri. Bukan berarti banyak lantas benar, berarti kemudian dikit lantas salah. Belum tentu begitu. Maka cara berpikir kayak begini harus kemudian diolah lagi. Tapi kalau kemudian dia katakan tetap aja dia tetap mau masuk dalam agama Kristen karena orang Kristen lebih kaya, berarti begitulah cara berpikir yang harus kita ganti tadi. Masuk lagi ke pembahasan 3 pertanyaan tadi. Kamu nih dari mana dan mau kemana dan mau apa? Apakah benar tujuan kita adalah duit? Kalau tujuan kita adalah duit, bisa jadi besok-besok bermasalah. Nah kenapa? Pertanyaan sederhana. Orang lebih kaya lebih bahagia? Belum tentu. Kalau lebih miskin? Apalagi. Kaya belum tentu jamin bahagia, miskin belum tentu jamin bahagia. Orang kaya punya rumah seluas lapangan golf. Apakah tidurnya guling-guling sampai selapangan golf? Enggak juga, tetap aja 2 meter kali 1 meter gitu kan ya. Atau 2 meter kali 2 meter. Enggak akan lebih daripada itu. Artinya adalah apa? Yang namanya kekayaan itu sawang sinawang. Tahu sawang sinawang? Ada orang bilang gini, Ustadz enak ya bisa naik pesawat terus, bisa pergi satu kota ke kota yang lain. Enak ya Ustadz ya bisa keliling Indonesia. Enak ya Ustadz ya bisa keluar negeri, bisa keliling dunia. Iya, itu kata lu yang belum pernah naik pesawat, gitu kan ya? Kalau orang sudah naik pesawat, bosan ibu, serius, khawatir. Dan ketika saya sekarang diminta Ustadz ngisi ke Australia, aduh, saya tuh mau nolak nggak enak. Gitu kan ya, mau terima istri saya kemudian nanti akan kemudian ngomong bahwa dia perlu saya juga ketika bulan Ramadan gitu. Capek, serius. Bisa dipanggil sekalian. Orang yang nggak pernah naik pesawat ngelihat naik pesawat enak. Orang yang nggak pernah punya duit lihat orang yang punya duit enak. Padahal rezeki itu nggak harus selalu ada pada duit. Banyak orang bisa beli makan tapi nggak bisa makan. Betul nggak? Makan banyak bisa, makan nikmat dikit. Dikit makan kolesterol, dikit makan asam urat. Mendingan orang miskin apa-apa nggak usah pilih, gitu kan ya. Ya enak, tempe tahu tapi enak gitu loh. Orang bisa beli kasur tapi nggak bisa beli tidur. Banyak nggak orang-orang yang punya kasur tapi nggak bisa tidur? Banyak. Ada orang yang nggak punya kasur ngempet di mana bisa tidur.
Saya nggak minta Anda jadi miskin, enggak, gitu kan ya. Tapi dalam Islam tuh tadi, miskin enak, kaya enak, asal punya iman. Orang kaya bilangnya begini, orang miskin bilangnya, alhamdulillah miskin. Nah kenapa? Masuk surga duluan 500 tahun daripada orang kaya, gitu kan ya. Karena orang kaya belakangan 500 tahun. Dan dihisapnya lama. Tapi kalau orang kaya, nggak apa-apa, kaya asal fisabilillah. Kata Rasul, siapa yang kaya tapi fisabilillah, masuk surganya bersama para syuhada. Karena syuhada itu berperang dengan 2, jiwa dan harta. Bisa dipahami ibu sekalian? Nggak ada salahnya. Kaya benar, miskin benar. Nah, pertanyaannya yang Anda cari dalam hidup apa? Ada nggak orang kaya bunuh diri? Banyak. Itu pemilik Hyundai, direktur Hyundai, loncat dari lantai 33. Apa yang menyebabkan dia loncat dari lantai 33? Berarti kaya kan nggak jamin bahagia kan ya? Kalau miskin, apalagi? Ya, yang penting imannya makanya kan ya, bukan duitnya. Nah, ini yang diperkenalkan di dalam Islam, bukan kaya dan bukan miskinnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke? هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وضية